Troops on the ground today in the Mission District chasing a lead into some Silicon Valley. Are pathologically self-absorbed. Your ego requires constant attention, and you're stubborn as hell. But I was willing to roll with it, Eddie, because I loved you. Halo Sobat Upi semuanya, balik lagi di channel MC21. Sebelum kita menonton film terbaru dari seri Venom Last Tree Big Carnage yang akan tayang di bulan ini, mari kita bahas dulu hal-hal unik yang ada di film pendahulunya. Sebelum ke pembahasannya, bantu like dulu dan subscribe jika kalian suka dengan konten-konten dari channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang karakter utama dari film Venom, yaitu Eddie Brock. Diketahui Eddie Brock adalah sosok manusia yang dihinggapi simbiosis alien parasit bernama Venom. Dan sejak kedatangan Venom, kehidupan Eddie Brock berubah sangat drastis. Loh, kok bisa ya? And you are mine. Tahukah kalian, ternyata kedatangan Venom ke planet bumi ini sebenarnya menjadi bencana bagi Eddie Brock. Dia kehilangan pekerjaannya, kekasihnya, dan juga kehidupannya semakin rumit. Penasaran? Ini dia penjelasannya. What is wrong with me? Dalam scan pertama, kehidupan Eddie Brock terlihat normal. Dia tinggal bersama kekasihnya Anna Weying di sebuah apartemen yang mewah. Eddie Brock pun masih bekerja sebagai reporter dan jurnalis di sebuah perusahaan lokal Amerika Serikat. Selang beberapa hari, sebuah pesawat luar angkasa mendarat di sebuah perkampungan di Cina. Ternyata itu adalah pesawat yang membawa alien spesies parasit untuk diteliti di sebuah perusahaan laboratorium milik Carlton Drake. Disinilah awal mula bencana kehidupan Eddie dimulai. Dia mendapatkan pekerjaan untuk mewawancarai Carlton Drake dan mencari tahu apa yang sedang dikerjakan Carlton Drake di laboratoriumnya. Namun, sayangnya Eddie tidak mendapat jawaban dari Drake tersebut. Dia pun harus dipecat karena gagal mendapatkan informasi tentang perusahaan milik Drake tersebut. Secara bersamaan, Anna Weying pun memilih untuk pergi meninggalkan Eddie Brock dan melepas cincin tunangan mereka. Anna Weying berpikir tidak bisa melanjutkan hubungannya dikarenakan Eddie Brock yang tidak mempunyai pekerjaan tetap. What you did got me fired. You used me. Annie? Annie? Kehidupan Eddie Brock sangat berubah drastis. Dia tidak tinggal di apartemen mewah lagi. Eddie terpaksa tinggal di sebuah apartemen kecil dengan lingkungan yang sangat membuat dia tidak nyaman. Kesialan Eddie pun tidak berhenti sampai di situ. Ketika dia sedang mencari pekerjaan baru, dia sengaja datang ke tempat mantan kekasihnya Anna Weying. Yang ternyata Anna Weying sudah mempunyai kekasih baru, seorang dokter. Hal yang tidak terduga dan tak habis pikir, Anna Weying bercumbu dengan kekasih barunya itu di depan Eddie Brock. Hal yang sangat menyakitkan sudah pasti bagi Eddie mengingat dia masih mencintai Anna Weying. Io sono una di quelle. Io vi lascio parlare in pace. Allora ci vediamo desiro. Di tengah keputusasaan dan kehidupan yang semakin rumit, Eddie memutuskan untuk menerima tawaran dari Jenny Slate, salah satu ilmuwan di perusahaan milik Carlton Drake. Eddie dibawa ke sebuah tempat yang di sana tersimpan banyak simbiosis dan manusia yang terdiam seperti mayat. Di sana Eddie pun melihat temannya, seorang penjual koran yang sudah lama tidak dia lihat. Ternyata dia menjadi bahan percobaan untuk para simbiosis tersebut. Eddie Brock mencoba merusak pintu yang mengunci temannya tersebut. Hingga pintu itu terbuka, Eddie kaget karena temannya menyerang dia seperti seorang zombie. Yang secara tidak sadar, tubuh Eddie dirasuki simbiosis yang sebelumnya berinang pada temannya tersebut. Dalam beberapa hari, Eddie Brock belum menyadari apa yang ada di dalam tubuhnya. Tingkah lakunya pun semakin aneh. Dia sering merasa lapar dan memiliki wajah yang depresi. Terlihat pada scan saat Eddie memakan sebuah daging di tong sampah apartemennya. Dan Eddie pun membuat kekacauan di restoran tempat Anna Weying sedang berkencan dengan kekasihnya. Hal gila yang dia lakukan dengan masuk ke dalam akuarium dan memakan lobster secara hidup-hidup. Hey, Eddie. Selain kekacauan dalam kehidupannya, Eddie pun harus terbiasa dengan kondisi tubuhnya yang selalu kelaparan dan tidak bisa berada di dalam suhu yang panas. Ditambah, Eddie pun selalu menjadi buronan para agen suruhan dari perusahaan milik Carlton Drake yang setiap waktu bisa saja mengancam nyawanya. Bahkan di scan ini, Eddie Brock bisa saja mati jika Anna Weying beserta Venom tidak segera datang ke tempat tersebut. Hi, Eddie. Whoa.
Mungkin satu-satunya kelebihan yang Eddie Brock punya yaitu bisa memiliki kekuatan super dan tubuhnya bisa tetap utuh meskipun sudah terluka parah. Itu pun berkat dari bantuan Venom, dan harus ada Venom di dalam tubuh Eddie tersebut. Eyes, lungs, pancreas. So many snacks, so little time. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apa Eddie Brock ini sangat beruntung bertemu dengan Venom, atau malah gara-gara Venom Eddie harus menjalani kehidupan di dua sisi yang berbeda? Tulis di kolom komentar jika kalian punya pendapat lain tentang peran Eddie Brock di film Venom ini. Dan sampai jumpa di next video. What the hell are you? I am Venom, and you are mine. Listen carefully, Eddie. You did not find us. We found you. We need Carlton Drake's rocket. You remember him?